Shalom saudaraku yang terkasih, kita bertemu kembali hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tema yang saya ambil adalah doa yang menghasilkan buah. Sebelum kita berdoa, mari kita dengarkan kesaksian pujian oleh rekan terkasih Bernard Banjarnahor dengan lagu Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan keagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan keagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan keagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka
manis kau dengar Tuhan. Itu pujian yang kita dengar barusan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu sepanjang hidupku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi aku ada. Puji Tuhan. Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai ayat 3. Sebagai ayat firman yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita yang percaya kepada Dia. Amin, saudaraku. Baik, mari kita bersatu dalam hati dan pikiran kita berdoa. Allah yang pengasih dan penyayang, Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang menjanjikan pengurapan Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami sebagai umat kesayangan Tuhan. Berkati hati, pikiran, telinga, dan mulut kami, sehingga kami mengerti siapa kami dan siapa Tuhan yang bersuara melalui firman kepada kami umat-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami sedia dan siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, Allah yang sudah mengampuni salah dan dosa kami. Amin. Tema khotbah hari ini adalah doa yang menghasilkan buah. Oh, berarti ada doa yang tidak menghasilkan buah. Mari kita renungkan, saudaraku. Dan pada saat-saat belakangan ini, ada masa-masa zona hijau, zona kuning, atau zona merah, yaitu soal COVID-19. Kadang sudah zona hijau, tapi kembali kepada zona merah. Itu akibat ketidaktertiban, ketidaktaatan kepada protokol yang sudah digariskan oleh pemerintah atau oleh lembaga-lembaga yang berkepentingan untuk membawa bangsa ini ke dalam kedamaian, ke dalam salam sehat, sukacita kembali ke dalam hidup yang normal. Baiklah saudaraku, pada saat ini pasti banyak di antara kita, terlebih bapak-bapak dan ibu-ibu, dan saya rasa juga tidak terkecuali anak-anak muda, dalam stay at home, masa-masa bersih-bersih rumah, masa-masa bersih-bersih kamar, bersih-bersih gudang, bersih-bersih lemari, bersih-bersih dokumentasi, dan lain sebagainya. Itu sangat baik untuk bisa mata hati kita dan mata jasmani kita melihat rumah kita nyaman dan bersih. Tetapi satu yang Tuhan inginkan dalam masa-masa stay at home ini, kita membersihkan hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, Mazmur dalam bahasa Ibrani, Tehillim. Tehillim artinya puji-pujian dan doa. Sebagaimana tadi nyanyian, aku hendak bernyanyi, aku hendak memuji, aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Allah yang sudah menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang beriman dan percaya. Dalam ayat 1, Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan. Sekali lagi, berbahagialah kalau dalam English version. Blessed is the man, artinya diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Saudaraku, pemazmur terdiri dari 150 pasal.
Dan di antara dari 150 pasal ini, ada 73 pasal yang ditulis oleh Daud, yang diilhami oleh Roh Kudus, karena Daud adalah seorang yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya. Ayat 2 dikatakan di sini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya orang yang diberkati, orang yang berbahagia. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dan merenungkan, perhatikan saudaraku, merenungkan Taurat atau firman itu siang dan malam. Berarti taat terus menerus. Merenungkan dalam bahasa Ibrani adalah hotel, alfa, golof, dan alfa, yaitu haga. Merenungkan berarti diam, berkarya dalam diam. Haga dalam bahasa Ibrani berarti menghafal firman Tuhan. Haga berarti mengingat firman Tuhan. Haga berarti membawa firman yang kita dengar, firman yang kita baca ke dalam hidup dan kehidupan kita. Apakah firman yang kita dengar, firman yang kita baca sudah sesuai dengan hidup dan kehidupan kita? Bila belum sesuai, mari kita merenungkan, mari kita haga, kita minta pertolongan Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus itu sendiri untuk memampukan kita, untuk menolong kita, untuk kita boleh haga, berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Berubah bukan hanya sebagai pendengar dan pembaca firman Tuhan Alkitab ini, tapi berubah menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dikatakan pada ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ada dua proses untuk berbuah dan berkelimpahan melalui doa dan doa kita sebagai umat percaya. Yang pertama, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita ingat, apakah manusia ciptaan pertama, Adam dan Hawa? Di awal-awalnya, mereka menyenangkan hati Tuhan, mereka taat atas perintah Tuhan. Hanya satu perintah Tuhan di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Karena ketika kamu makan, kamu akan mati. Itu dua pokok untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Yang pertama tadi, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tiada lain, saudaraku, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca Alkitab siang dan malam. Jangan berhenti, saudaraku. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan melalui pembacaan firman, melalui berkomunikasi dengan Tuhan, melalui doa dan doa. Saudaraku, ketika kita kekurangan, ketika kita mendapat masalah, apakah kita masih mau taat? Orang sangat senang dengan Mazmur pasal 23, Mazmur Daud.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pernah saya katakan, apakah Tuhan itu masih engkau jadikan gembalamu ketika engkau kekurangan, ketika engkau bermasalah, ketika ada tangis air mata, ketika ada pundi-pundi yang sudah mulai menipis, bahkan nol, sudah mempunyai utang piutang? Apakah masih engkau jadikan, saudaraku, Tuhan itu, Yesus itu sebagai gembala yang baik, gembala yang membawa ke padang yang berumput hijau, ke air yang menyenangkan, membuat tenang hati dan pikiran kita? Mari kita haga, mari kita renungkan. Lihat Abraham, bapa bangsa-bangsa yang Tuhan berkati. Ketika Abraham mendapatkan janji Tuhan, yaitu melalui Ishak, anak sematawayang, anak satu-satunya, supaya Abraham persembahkan Ishak itu menjadi persembahan bakaran di mezbah. Abraham taat. Padahal di Tuhan mengatakan, dari keturunanmu yang disebut keturunan yang diberkati. Abraham taat kepada perintah Tuhan. Dia persembahkan Ishak sebagai persembahan bakaran. Tapi karena ketaatannya setia, Ishak digantikan oleh domba yang tersangkut di semak-semak. Mengapa Abraham taat? Karena Abraham tahu bahwa Tuhan Allah itu berkuasa dan sanggup membangkitkan orang-orang, sekalipun dari antara orang mati. Itu iman Abraham sehingga dia merelakan anak sematawayangnya untuk dipersembahkan. Tapi Tuhan penuh kuasa dan kasih. Yakobus mengatakan dalam Yakobus pasal 5, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi tidak cukup kita menjadi orang benar saja. Orang benar harus yakin dalam doa-doanya. Hal yang tidak gampang ya saudaraku. Benar dan yakin. Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia, jika kita milik Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Tuhan. Mari coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam jemaatnya di Roma, bahwa kita mempunyai mitra doa, mempunyai rekan kerja di dalam memuji dan berdoa. Mari kita buka saudaraku apa yang dikatakan Rasul Paulus. Kitab Roma pasal 8 ayat 34. Bahwa Yesus itu adalah pembela. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi kita punya mitra berdoa, yaitu Yesus yang menjadi pembela kita. Dan bukan hanya Yesus membela kita, ada mitra kerja kita dalam berdoa, yaitu Roh Tuhan, Roh Kudus. Rasul Paulus menulis di dalam Roma pasal 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus, orang-orang yang taat, orang-orang yang yakin, orang-orang yang mau mendengar firman dan perintah-perintah Tuhan. Kesimpulannya, saudaraku, siapa yang doa-doanya menghasilkan buah? Siapa doa-doanya yang menghasilkan buah? Mereka. Siapa mereka? Dia. Dan siapa dia itu? Saudara dan saya. Saudara dan saya yang tidak berdiri, yang tidak berjalan, yang tidak duduk di orang-orang fasik, orang-orang berdosa, nasihat-nasihat yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang salah, orang-orang yang suka mencemooh. Itulah orang-orang yang diberkati, yang berbahagia, yang doa-doanya menghasilkan buah. Bukan berarti ketika kita merenungkan firman Tuhan, bukan berarti ketika kita haga, ketika kita taat, kita itu sudah menghasilkan buah. Ada prosesnya, saudaraku. Bukan segera berbuah doa-doa kita. Ada waktunya. Ketika kita mulai memberikan hati kita kepada Tuhan, ketika kita mulai taat dan merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan benih-benih firman Tuhan kepada kita. Benih yang akan kita tanam di hati kita sebagai tanah yang subur. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus? Benih yang ditabur oleh penabur di tanah yang berbatu-batuan, bertumbuh sebentar, layu ketika matahari datang. Atau yang ditabur di pinggir jalan, dimakan burung, atau diambil iblis, itu istilah burung, diambil si iblis, setan, hantu belau. Dan yang ketiga, ketika benih itu kita tanam di semak duri, benar firman itu akan bertumbuh di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi karena semak duri itu lebih menguasai, benih yang sudah bertumbuh tapi tidak dapat berkembang, sehingga benih itu, tanaman itu akan rusak, akan tidak bertumbuh. Saudaraku, saya mempunyai satu hobi, yaitu bertanam tanaman-tanaman hias. Aglonema, anthurium. Tanaman-tanaman itu harus setiap pagi, setiap sore kita perhatikan, kita lihat, kita urus, kita beri nutrisi tanaman, pupuk dan lain sebagainya. Dan pada waktunya harus diganti medianya. Media yang di dalam pot harus diperbaharui supaya tanaman itu cemerlang, bersinar, tumbuh dan bagus. Seperti tanaman-tanaman apa yang di belakang saya, itu hasil daripada usaha mengurus tanaman saya. Bila mau berhasil, kita harus taat memperhatikan tanaman-tanaman hidup kita. Karena itu, saudaraku, benih yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, supaya doa kita menghasilkan buah. Kita tanam di tanah yang subur, yaitu hati kita, siang dan malam. Dan kita renungkan, jangan takut. Seperti yang dikatakan tadi, kita punya mitra doa. Kita punya Yesus yang menjanjikan penyertaan Roh Allah, Roh Yesus itu sendiri. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.